Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. G. Iya, mau tanya Mbak, di visa turis itu gimana Mbak di Hong Kong Mbak? Visa turis. Oke, Mas, ini sebelumnya saya masukin ke YouTube nanti ya. Boleh ya? Sekalian sharing untuk cara masuk visa turis ke Hong Kong kayak gitu ya? Nggak apa-apa ya? Iya, siap, 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 Oh, siap. oke oke oke. Jadi jenengan masih belum pernah ke Hong Kong untuk visa turis? Belum sama sekali Mbak. Oke. Paspor sudah ada? Udah ready saya. Sudah ready. Sebelum ke Hong Kong pernah kemana aja? Belum sama sekali. Loh, pertama kali bikin paspor kepengen ke Hong Kong, nyari apa, Mas? Nah, ini kan kemarin saya udah daftar di PT yang lain Mm-mm. di sini, terus prosesnya lama sekali nggak kelar-kelar ya. Mm-mm. Terus saya mau cari yang jalur cepat ceritanya. Oh, sampean niatnya ke Hong Kong visa turis itu untuk jalan-jalan apa untuk kerja? Ya, untuk jalan-jalan sebenarnya kalau bisa turis kan. Oh, oh. Oke. Kalau untuk jalan-jalan, pastilah jenengan kan sudah ada paspor. Syarat utama kan harus ada paspor. Terus yang kedua, sampean harus siapin tiket pulang pergi. Kayak gitu. Jadi maksimal masuk ke Hong Kong itu kan 30 hari. Kayak gitu kan? Terus Ya, yang ketiga, sampean ada sponsor atau rekomendasi dari orang pihak ketiga nggak yang tinggal di Hong Kong? Kalau ada, suruh bikinin surat penjamin bahwa sampean ke Hong Kong itu jalan-jalan, nanti tinggalnya di tempat siapa, kayak gitu kan? Itu kalau ada penjamin. Kalau nggak ya, ada, sampean harus ada booking hotel. Jadi sampean di Hong Kong itu kan harus ada tempat tinggal kan, kayak gitu. Terus yang keempat, iya sih. sampean harus siapin uang atau dana, tergantung tiketnya sampean berapa lama. Kalau sampean tiketnya 1 minggu, akomodasi taruhlah 1 hari 1 juta kayak gitu kan, sekitar 600 Hongkong dolar kayak gitu kan. Jadi 600 1 juta dikalikan 7 hari itu sampai harus siapin uang paling tidak 10 juta kayak gitu kan. Itu sih hanya sebagai syarat aja kan, kadang ditanya kadang tidak kayak gitu kan. Tapi logikanya kalau sampean ke Hong Kong otomatis kan harus pakai biaya kalau nggak ada sponsor yang menjamin atau yang mengundang sampean ke Hong Kong kayak gitu kan untuk jalan-jalan. Itu aja sih Mas syaratnya. Jadi nanti sampean masuk ke imigrasi itu sampean tinggal sodorin aja tiket pulang pergi sama tempat tinggal atau hotel, bookingan hotel itu sampean sudah confirm tinggal di mana kayak gitu aja. Iya, Mm-mm. iya, iya. Mm-mm, gitu. Tapi kalau sampean ke Hongkongnya untuk jalan-jalan is fine Mas, tidak ada masalah. Cuma kalau sampean ke Hongkongnya niatnya untuk cari kerja, visa turis cari kerja, jangan jangan tergiur dengan pekerjaan yang di Hongkong dengan visa turis ya. Karena resikonya banyak sekali teman-teman sekarang ini selepas Hongkong dibuka ya, selepas Hongkong dibuka visa turis masuk itu banyak sekali teman-teman yang dari Indonesia khususnya cowok masuk ke Hongkong itu belum tentu impiannya atau angan-angannya podo sing dari gambaran dari Indonesia kayak gitu loh. Di Hong Kong itu pekerjaan banyak, tapi yang jelas satu, kalau sampai turis cari kerja di Hong Kong itu adalah ilegal. Ilegal itu adalah melanggar undang-undang atau hukum di Hong Kong. Kalau ketahuan otomatis sampai ditangkap dan dipenjara kayak gitu. Terus kadang ada juga iming-iming di Hong Kong itu ada nanti datang dulu visa turis ke Hong Kong. Terus nanti sampean ada job cari orang ini kayak gitu ya, entah itu nanti suruh cuci piring atau saiwun lah, kalau di sini kan cuci piring di restoran kayak gitu ya. Nah itu banyak sekali yang berkomentar seperti itu, ternyata jobnya itu bikin kita semper lempoh kayak gitu loh. Jadi banyak sekali iming-iming yang tidak sesuai, jadi bayangannya itu nggak sesuai kayak gitu loh Mas. Ada juga yang bilangnya nanti masuk dulu ke Hong Kong pakai visa turis, terus habis itu nanti ada di kebun stroberi atau apa kayak gitu kan, kerja di sini nanti gaji sekian kayak gitu. Nah itu banyak sekali iming-imingnya yang seperti itu, tapi itu sebenarnya tidak menjanjikan. Itu kalau pendapat saya kayak gitu ya. Tapi kalau jenengan mau coba nggih monggo, karena kan semua yang jalanin kan jenengan kayak gitu loh. Iya, iya. Kok melirik ke Hong Kong kenapa Thomas? Nah,
koncone ning kono wis tahun iki, Mbak. Oh, temennya cowok di Hong Kong. Ya, Sudah setahun. iya nek dhek kan karo bojone. Mm-mm. Karo bojone ning kono wis 8 tahun. Mm-mm. Terus wonge sing lanang nyupe melu rono. Oh, begitu. Oke. Kalau sampai sudah punya teman yang di Hong Kong, otomatis kan sampai sudah ada gambaran-gambaran nanti di Hong Kong itu kan paling tidak kan bolong-bolongane semut arepe mlayune nyandi, mlakune nandi kan otomatis kan sudah tahu arah dan tujuannya. Kayak gitu nggih. Monggo kayak gitu, nggak apa-apa. Terkecuali kalau sampean belum ada teman atau referensi sama sekali, itu yang bikin sampean nanti takutnya malah sampean terlantar nyampe Hong Kong. Tapi kalau memang sampean niatnya jalan-jalan, liburan atau ada istri di sini atau calon istri di sini terus ketemu, terus habis bersenang-senang jalan-jalan di Hong Kong, terus habis itu sampean pulang lagi, ya nggak ada masalah kayak gitu kan. Semua kan pilihan sampean kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau kerjaan sanksi ya akeh Mbak asli. Aslinya akeh Mas. Hong Kong itu butuh tenaga kerja kayak gitu loh asli nih. Yang bener itu ya temennya sampean itu loh dibawa sama istrinya, tapi nggak tahu ya temannya sampean yang cowok itu resmi atau tidak kayak gitu kan. Kebanyakan teman-teman yang linknya mudah kerja di Hong Kong itu sebelum sampean masuk PT proses itu sudah ada majikan dulu dari Hong Kong. Biasanya apa bojone yang mengenalkan ke majikane kadang butuh tenaga laki-laki, contoh Joko anjing gede-gede kayak gitu kan. Nah, itu butuh tenaga laki-laki yang bisa menghandle. Kalau perempuan diseret kirek gede kan otomatis semper toh Mas kayak gitu kan. Nah itu biasanya sama imigrasi di ACC karena kan majikan punya anjing gede kan besar kayak gitu yang butuh tenaga laki-laki, kebetulan direkomendasi sama pembantunya dan ini adalah suaminya, itu biasanya di ACC atau di approve visanya, jadi permitnya itu bisa keluar ke Hong Kong jadi sebagai pembantu rumah tangga. Nah nanti kalau dapat majikan yang baik lagi selepas di apply atau visanya sudah turun masuk ke Hong Kong, terus didaftarin lagi untuk jadi sopir. Jadi kan harus daftar dulu tuh untuk SIM internasionalnya di Hong Kong. Nah itu nanti visanya bisa berubah lagi. Ini adalah step yang benar kayak gitu untuk proses job cowok ke Hong Kong. Tapi sampean kalau gimana? Bocah kuwi Mbak. Wong nganggo visa turis ya. Oh, berarti visa turis legal berarti. Iya, kok visa turis wong. Oh gitu, oke nggak apa-apa kalau sampean mau mengikuti jejak langkahnya nggih monggo. Yang penting seluman selamat ini di negara orang kayak gitu kan, apalagi sampean belum pernah menginjak negeri beton kayak gitu kan dengan 1000 bidadari, sampean tinggal milih metani model koyo opo sembarang semua ada komplit kayak gitu kan. Terus pekerjaan juga semua ada, tinggal sesuka-suka sampean kayak gitu. Cuma namanya rezeki terus nasib kita kan nggak tahu kayak gitu loh. Sampean memilih jalan ke Hong Kong ya sampean harus siap untuk menanggung resiko. Jangan sampai nanti sampean di Hong Kong terus bingung kan susah toh Mas. Iya. Dunggahne dudukne kayak gitu loh. Nggak apa-apa sampean coba kalau memang kepengen dicoba kayak gitu, terus iseng-iseng nanti cari-cari job di Hong Kong atau di Makau kayak gitu kan. Ya itu kalau di Makau itu banyak job cowok, cuma kita nggak tahu yang namanya rezeki ya Mas ya. Namanya rezeki. Cowok itu baru ada. Kalau Makau nanti sampean sebenarnya ya ke Hong Kong dulu bisa, tapi sebelum sampean ke Hong Kong sampean harus koneksi dulu sama agent yang ada di Makau. Jadi sampean terbang ke Hong Kong kayak gitu kan, terus habis itu ke Makau kayak gitu kan. Nah, nanti kalau sampean sudah dapat fix majikan dari agent, baru sampean ke Makau untuk interview, terus habis itu proses. Nah, itu malah lebih mudah lagi Mas untuk cari pekerjaan di Makau. Itu sebenarnya lebih mudah, tapi semua kan tergantung manusianya kan Mas. Iya ya. Kalau Makau itu job cowok memang ada Mas, tapi harus siap duit ya. Jadi bayarnya nanti kalau sampean sudah di Makau. Jadi nyampe di agent, nah ini jobnya seperti ini kayak gitu. Yang penting sampean angka aman dulu, jangan mengejar gaji tinggi dulu kayak gitu kan. Nah angka aman dulu, yang penting oke lah ini. Kalau di Makau itu kan kontrak 1 tahun Mas. Sampean 1 tahun
Ya, 1 tahun finishkan dulu, tapi itu kayaknya harus bayar di depan, DP lah kayak gitu kan, bayar di depan, terus nanti potong gaji berapa kayak gitu kan. Kalau prosedurnya Mako biasanya seperti itu. Tapi nggak semua agent, karena kan yang bikin peraturan masalah pembayaran itu kan agent mas. Jadi setiap agent kan beda-beda kayak gitu. Jadi nanti sampean sampai Makau terus bayar, kalau bayar berapa kayak gitu kan. Kalau udah oke, tanda tangan, terus habis itu nunggu 3 bulan nanti lamkat permit itu. Kalau di Makau namanya lamkatnya keluar, terus sampean kerja 1 tahun, nanti kontrak habis, mau nambah lagi monggo, mau cari job lagi monggo kayak gitu. Nah itu resmi mas. Jadi nanti kalau sampean dari Makau ingin ke Hong Kong jalan-jalan, berkunjung atau apa kayak gitu, sampean bisa mas kayak gitu. Terus nanti kalau sampean tetap menjaga hubungan yang baik, mungkin ada kenalan di Hong Kong atau apa kayak gitu kan. Kalau sudah finish kontrak, masuk ke Hong Kong, terus cari kerja lagi di Makau, di Hong Kong, sampean kan sedikit banyak sudah bisa bahasa Kantonis kayak gitu kan. Jadi nanti mana tahu ada majikan yang mau ngambil sampean di Hong Kong dengan cara yang benar kayak gitu, biar sampean nggak kesusahan mas. Soalnya kalau sampean ilegal kayak gitu belum tentu enak kayak gitu loh. Masalahnya apa, kalau udah ilegal memutuskan untuk overstay kan, visa kan cuma 30 hari mas. Memutuskan untuk overstay, kalau sudah overstay, kalau kita mau pulang harus menyerahkan diri. Kalau kita nggak ketangkep kayak gitu ya, kita harus menyerahkan diri, harus bikin laporan di penjara dulu, hukuman tergantung kita OS-nya berapa gitu kan. Terus kalau sampean ada tiket sih ya bisa langsung pulang, kalau enggak ya sampean harus nunggu dulu kayak gitu. Masalahnya kan Neng penjara omonge terjamin ono omonge barang. Sing jari ini. emang sampean wis enak konco sing pernah di penjara? Iya. Yuk kuwi bocah kuwi. Oh, berarti ning kono terjamin. berarti dia sudah paper sekarang kalau sudah di penjara. Iya kuwi kancane tapi. Kancane. Tapi kan kita sudah punya catatan buruk mas, itu kan termasuk kriminal kayak gitu loh. Kalau kita udah masuk penjara itu berarti kita sudah mendapatkan cacat buruk, cacat kriminal kayak gitu loh, karena kita melanggar undang-undang izin tinggal di Hong Kong kayak gitu. Hong Kong itu mas ya, kita tetap dimanusiakan, walau kita punya kesalahan kriminal di penjara, itu kita masih tetap dikasih makan, terus tempat layak kayak gitu kan. Nah ini adalah negara Hong Kong, negara yang sudah modern kayak gitu kan, dan bukan negara yang istilahnya ya kita nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi mau di penjara ataupun tidak, itu tetap kita itu masih dijamin sama pemerintah Hong Kong kayak gitu. Istilahnya nyawa kita itu masih dihargai walau kita punya kriminal, cuma kita punya cacat rekod kayak gitu mas. Iya ya. Kayak gitu. Semuanya tinggal yang jalanin aja mas. Kalau saya sih selalu tidak menyarankan untuk kaburan atau OS kayak gitu, karena itu sebenarnya hanya menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kalau saya ya, setiap orang pemikiran kan beda-beda kayak gitu. Kalau saya sih lebih menyarankan sampean ke Makau aja. Jadi nanti sampean masuk ke Hong Kong, terus cari agent yang di Makau, terus sampean baru loncat ke Makau cari kerja, bertahan dulu 1 tahun. Nah kalau sampean sudah paling tidak bisa bahasa, terus tahu tentang karakter orang Hong Kong, orang Makau itu kan hampir sama kan mas, kayak gitu kan. Terus bahasanya juga sedikit nyambung kayak gitu. Kalau sampean ingin geser ke Hong Kong, sebelum geser ya cari-cari koneksi di Hong Kong kayak gitu loh mas, biar sampean dalane penak golek dalan rezeki kayak gitu loh. Wong kaburan piye to mas, jenenge maling kan. Wong kaburan kan padha karo maling to mas. Awake dhewe arep ngalor ngidul ngetan ngulon itu nggak tenang. Apa-apa kalau kita udah melanggar hukum, apalagi di negeri Hong Kong itu udah nggak tenang kayak gitu. Terkecuali sampean memang bandit wis gak wedi resiko ya wis monggo. Gitu aja sih. Sampai aku ada channel mbak. Kenapa? Sama aku ada channel ora. Makau coba nanti saya tanyakan dulu ke teman saya. Kebetulan teman saya kan ada di Makau kayak gitu kan. Nah sampai nanti kita bisa conference. Kalau enggak nanti mungkin dia kan hari Minggu kan libur. Coba nanti Minggu
dia tak telepone, terus kita konferen loh, sampean bisa tanya-tanya tentang prosedur atau cara kerja laki-laki untuk kerja ke Makau itu bagaimana, kayak gitu. Saya hanya bisa memberikan info sedikit demi sedikit kayak gitu aja. Totalnya kan keputusan ada di sampean kayak gitu. Oh iya. Siap. Minggu coba nanti aku tak janjian dulu sama temanku yang di Makau, karena kan dia kalau hari biasa kan kerja Thomas, saya juga tahu diri lah. Kalau kerja kan takutnya nanti ganggu kan, karena kalau kayak gini kan ngobrolnya kan perlu waktu minimal kan 30 menit. Nah, jadi kalau dia pas longgar otomatis kan enak kayak gitu, untuk ngobrolnya kan bebas leluasa, terus dia juga nggak dikejar waktu untuk kerja kayak gitu. Sampean wis suwe nggak ning Hongkong? Saya 10 tahun mas. Awet bojone berarti. Kenapa? Bojone. Iya, bojoku nek kene yo an. Kebetulan saya juga membawa suami saya ke Hong Kong kayak gitu, karena bosku kan juga apik toh mas, makanya pengalamanku itu tak bawa kayak gitu loh. Jadi aku punya bos, terus bos aku kan juga udah jenenge nyambut gawe mbabu piye toh mas, yo kan. Terus bojoku yo tak usulne, terus ternyata bisa dibawa ke Hong Kong. Jadi resmi, saya sama bojo itu resmi di Hong Kong mas. Begitu. Kalau nggak resmi nggak wani mas, kita masuk ke channel YouTube pengen celuk Pak D ya, namanya Pak D kalau di Hong Kong itu tenarnya. Polisi itu Pak D. Digerebek. Nih yo, polisi kayak gitu kan kadang ngerti toh, Pak D, nek Pak D. Nah, itu kode-kode. Grebek. Itu mas. Jenengan aslinya mana toh? Anu Mbak, aku aslinya kene Solo. Oh Solo, wong Solo. Oke, bisa dicoba mas kalau sampean ingin mencoba dan mau menaklukkan kerasnya Hong Kong. Coba aja, nggak ada masalah. Gimana? Sampai kan? Saya Kediri. Oh, Kediri. Jawa Timur. Gitu mas. Siapkan dana, siapkan. Ini musim-musim kayak gini enak karena musimnya panas kayak gitu kan. Jadi kalau turis dari Indonesia ke Hong Kong itu cocok. Kalau kemarin-kemarin kan musim dingin, pasti nggak kuat dingin, takutnya malah gak iso bergerak, enak jero omah ae kayak gitu kan, karena cuacanya dingin. Kalau sekarang cocok karena panas kayak gitu. Yang penting sampean siapkan dana, siapkan tempat, dan koneksi teman-teman yang di Hong Kong kayak gitu. Terus pastikan tujuan sampean ke Hong Kong itu ngapain supaya sampean tidak terlantar kayak gitu. Gitu aja. Coba aja mas, nggak apa-apa. Mana tahu bisa merubah nasib. Gimana? Koncoku ki mangkat sesuk ning Hong Kong, gua bisa turis ya. Ning aku urung lan. Iya ya. Ya dilihat dulu nanti temennya itu 1 bulan bagaimana. Kan visa turis kan dapat 30 hari kan mas. Jadi selama 30 hari itu komennya seperti apa, sampean keep kontak aja sama temennya itu. Jadi kan nanti sampean bisa saring-saring kan bagaimana dan bagaimana. Yang penting sampean maju aja, yang penting jalurnya itu belajar dari pengalaman teman-teman sampean aja kayak gitu. Terus sekali. Kayak gitu, gak usah gerusa-gerusu. Biar temannya berangkat dulu, sampean mburi gak apa-apa, yang penting alon-alon, penting kelakon. Ora kejegur jurang gitu. Kancane aku tak mangkat se, tak buka alase jajal engko nek anu ape engko tak kabari. Gitu. Gak apa-apa. Biar temannya berangkat satu kayak gitu. Nah, terus nek sing ngajak ning Makau kuwi memang kudu interview dhisik jare. Itu cara yang standarnya seperti itu. Jadi masuk ke Makau itu wis enek agent sing nampani kayak gitu loh mas. Tapi Indonesia kok gak kerja sama ya? Indonesia belum, karena KJRI-nya cuma ada 1 di Hong Kong kayak gitu. Jadi
Sekarang kalau masuk ke Makau itu paling tidak ya kayak gini, turis dulu dari agent dulu di Makau, nanti kalau udah cocok, oke, baru ke Makau. Kayak gitu masuk ke agent situ baru diproses. Karena prosesnya di Makau itu lebih mudah daripada di Hong Kong. Hong Kong itu ruwet Mas prosesnya. Prosedurnya harus jelas. Deket Mas, cuma nyebrang perahu. Adoan Kediri karo Solo Kediri Solo mah perlu 4 jam. Di sini mah cuma paling nggak nyampe 1 jam numpak kapal atau bis itu. Numpak perahu. Cedak banget lah, cedak banget. Padha karo Surabaya Kediri paling. Cuma iya, cuma nyebrang laut. Sekarang ini kan sudah ada jembatan kan, jadi bisa lewat darat atau laut, bisa naik bus atau laut kayak gitu. Nggak nyampe 1 jam kok. Cuma kan beda negara Hong Kong sama Makau, jadi keluar masuk harus tetap pakai paspor gitu. Pergaulan Hong Kong ini bebas dari apa? Tergantung manusianya Mas, kalau masalah pergaulan. Kalau di sini. Kalau judi itu di Makau, kalau di Hong Kong paling ya bola, kuda, itu aja sih judinya. Mark 6 itu aja sih. Dari kui malah ketemu kui meneh. Oh, sampean mantan pejudi toh? Mantan otok. Oh. Hati bandare ya. Untung ra bandar narkoba sampean. Hancur Mbak, ngurusin kui. Hancur, wis tau njajal lah. Tau nyoba Hancur-hancuran kayak Mbak. Masa? Wis tau mlebu pesine Indonesia urung? Ning Solo kono ning kan tempate markase kono. No. Iya. Oh. Semua kan tergantung manusianya toh, Mas. Iya, tergantung wong lah. Lah iya, wis ora iso di padak-padakno. Gimana? Kenapa? Ora iki enek paket apa? Oh, pakai teko. Shopee? Iya. Oh, iya. Wes begitu aja, nanti sampai tunggu temennya berangkat selama 30 hari. Hasilnya nanti seperti apa? Terus jenengan saring-saring. Jadi temennya kalau memang lancar jaya perjalanannya tidak ada masalah, ya monggo jenengan tumindak. Kalau memang sampean rasa apa-apa kan sampean masih punya kesempatan untuk memikir ulang. Kayak gitu. Oke Mas. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Mudah-mudahan. Semangat selalu. Oke, yuk, makasih yuk. Bye bye. Oke teman-teman, nah ini ya visa turis cowok ingin kerja di Makau atau ingin jalan-jalan di Hong Kong atau kepengen cari jodoh di Hong Kong. Saya tidak tahu. Yang penting sekarang sudah banyak sekali cowok yang sudah masuk ke Hong Kong pakai visa turis. Mudah-mudahan bisa mengobati ya cuci mata. Biasanya kan ketemunya sama orang Hong Kong, orang bule, orang aca-aca. Nah, sekarang ada semakin banyak cowok Indonesia yang masuk ke Hong Kong. Sun sangat sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan dan ini bulan puasa. Semoga kita diberi apa Daling? Sehat dan kewarasan. Sehat badan dan kewarasan. Sehat badan dan kewarasan dalam berpikir kata bojoku. Oke, suwun sangat dari saya, bojone wong ganteng sak donya. Bye bye. Daling.